Sebelum kita masuk di perkuliahan kita hari ini, mari kita simak video yang berhubungan dengan topik perkuliahan kita. Mari kita lihat videonya. Oke, di situ tadi sudah dijelaskan bahwa sistem itu dia tidak berdiri sendiri, tapi di dalamnya itu ada komponen-komponen yang dia itu berkesinambungan satu sama lain. Jadi di dalamnya komponennya bukan cuma satu, tapi terdiri dari berbagai banyak komponen. Dari masing-masing komponen itu, mereka berelasi satu sama lain. Dan ketika sebuah sistem itu istilahnya hanya stuck dalam satu komunitas tersebut, sebuah sistem itu pasti akan berevolusi untuk mengupgrade sistem agar mencapai kesempurnaan. Selamat siang, selamat sore. Jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan tentang analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Untuk topik materi yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep dari suatu sistem. Untuk indikator penilaiannya hari ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar sistem. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan input, proses, output pada sistem informasi kesehatan.
Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan karakteristik dan klasifikasi dari sistem. Yang pertama adalah konsep sistem. Menurut Suartini Bambang, jadi konsep sistem itu adalah kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan satu sama lain dalam rangka menciptakan hasil atau tujuan tertentu. Jadi sistem itu bukan hanya sekedar terdiri dari satu saja, tetapi dari elemen-elemen yang mereka itu saling terhubung dan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian dia akan menciptakan suatu hasil dengan tujuan tertentu. Untuk komponen dari sistem itu ada 4. Yang pertama adalah input atau masukan. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah output atau keluaran. Yang keempat adalah feedback mechanism. Menurut Gordon B. Davis, untuk konsep sistem sendiri artinya adalah terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. Terdiri dari berbagai subsistem, dan sistem ada batasannya. Saling berkaitan antar subsistem. Antara lain interface atau jalinan dapat berupa masukan atau keluaran, itu berupa materi, energi, ataupun juga informasi. Jadi konsepnya tetap sama ya. Jadi sistem itu bukan berdiri sendiri, tapi mereka itu terdiri dari bagian-bagian yang memiliki kaitan satu sama lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk karakteristik sistem, yang pertama adalah komponen sistem. Subsistem atau bagian-bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan. Jadi sebuah sistem itu pasti ada tujuannya. Mereka itu memiliki fungsi. Bagaimana fungsi itu bisa diimplementasikan? Tentunya sistem tersebut harus dijalankan sesuai dengan tugasnya, seperti itu. Batas sistem atau boundary, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya, atau lingkungan luar sistem, ruang lingkup dari sistem. Jadi untuk sistem itu pasti memiliki batas sistem ya. Kalau misalkan dia itu di ruang lingkupnya, dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya tersebut. Tetapi dia tidak akan memproses sesuatu yang di luar sistemnya, atau dia itu akan menjalankan fungsi sesuai dengan fungsinya, tapi dia tidak akan menjalankan tugas lain yang memang bukan tugasnya dia. Seperti itu. Lingkungan luar sistem. Apapun di luar sistem, batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem dapat menguntungkan ataupun merugikan. Lingkungan luar sistem ini maksudnya adalah hal-hal atau sesuatu yang tidak berada di dalam sistem. Jadi sistem itu bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar. Contohnya gini, ketika sebuah sistem itu dapat support dari luar atau eksternal, dia akan sifatnya itu menguntungkan. Tetapi kalau dia sifatnya merusak dari luar, jadi ada faktor atau hal lain dan dia itu merusak sistem, itu tentunya akan merugikan dari sistem. Contohnya seperti apa? Kita ibaratkan saja sebagai komputer. Komputer itu ketika dia itu listriknya tidak ada, listriknya mati, tetapi kalau misalkan dia dapat sokongan energi dari genset, nah dia akan mensupport dari komputer itu untuk beroperasi sesuai dengan fungsinya. Tetapi ketika komputer tersebut mendapat pengaruh misalkan virus dari luar, itu akan menyebabkan kerugian yang dapat merusak dari sistem. Jadi sistem tidak akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Jadi banyak hal, bukan hanya dua itu saja, tapi banyak hal yang sebenarnya itu ada lingkungan dari luar sistem. Yang keempat adalah penghubung sistem atau interface, yaitu sebuah media penghubung antar subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber-sumber daya. Kalau kita mau bicara tentang sistem, agar memudahkan suatu sistem itu dioperasikan, tentunya pasti ada interface-nya atau antarmuka.
yang berupa desain. Jadi tampilan-tampilan yang ada di dalam sebuah sistem, baik itu tombol, gambar, fungsi dari field, fungsi dari isian, ada radio button dan macam-macam sekali. Itu fungsinya adalah media penghubung antara subsistem yang memungkinkan mengalirnya sumber daya. Jadi interface itu fungsinya untuk menghubungkan antara pengguna dengan media yang ada di dalam sistem. Masukan sistem atau input, yaitu energi yang dimasukkan dalam sistem dapat berupa perawatan atau maintenance input dan sinyal atau sinyal input. Jadi untuk input sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah perawatan atau maintenance input. Ini bisa berupa, kalau kita bicara tentang database, ini adalah bagian yang diinputkan ke dalam sistemnya. Kalau sinyal sistem itu lebih cenderung ke bagian yang dia itu sifatnya adalah sinyal, bukan perintah dan sebagainya, tapi bentuk fisiknya adalah sinyal digital yang diterima oleh sistem. Kemudian dia akan diterjemahkan dan biasanya disimpan di dalam sistemnya. Yang keenam adalah keluaran sistem atau output, yaitu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Dan sisa pembuangan dapat berupa masukan untuk subsistem yang lainnya. Jadi untuk output sendiri itu adalah hasil yang sudah diolah, diproses dalam prosesor. Bentuknya adalah keluaran, sangat bermacam-macam. Bisa juga berupa grafik, berupa suara, ataupun berupa sinyal juga. Seperti itu. Yang ketujuh adalah pengolah sistem, yaitu suatu bagian yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Pengolah sistem ini sama halnya dengan prosesor atau pengolah dari hasil data sistem. Yang kedelapan adalah sasaran sistem. Sistem mempunyai tujuan tentunya, atau berupa goal atau sasaran objektif, yang dimana sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Jadi sistem itu pasti memiliki tujuan tertentu dan inputan itu akan mempengaruhi dari outputan yang diproses oleh sistem. Untuk jenjang sistem, yang pertama adalah suprasistem. Suprasistem ini adalah lingkungan di mana sistem tersebut berada atau sistem yang lebih luas mempengaruhi sistem, tetapi tidak dikelola oleh sistem. Jadi suprasistem ini adalah sistem yang paling tinggi, yang dia itu sistemnya itu lebih luas dan dia itu bisa mempengaruhi sistem yang ada di dalamnya. Jadi jenjang sistem paling tinggi adalah suprasistem. Yang kedua adalah sistem. Di bawahnya suprasistem ada sistem. Sistem adalah suatu yang sedang diamati dan menjadi objek dan subjek pengamatan. Jadi sistem ini adalah objek atau subjek yang menjadi pengamatan atau yang sedang kita jalankan sekarang. Di dalam sistem itu ada yang namanya subsistem. Itu bagian dari sistem yang secara mandiri dia itu membentuk sistem tersebut. Kalau biasanya sistem itu sifatnya umum, itu di dalamnya itu ada subsistem yang dia itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Dan tentunya lebih spesifik lagi. Yang pertama, ada model sistem. Ada yang namanya sistem sederhana. Oke, ada input, kemudian dia diproses, menghasilkan output. Ini adalah sistem yang secara sederhana. Yang kedua adalah sistem dengan pengendalian umpan balik. Kalau yang sederhana tadi input, proses, dan juga output. Jadi untuk pengendalian umpan balik itu merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan, itu akan dikoreksi untuk diperbaiki sebagai masukan sistem selanjutnya. Untuk studi teoritisnya,
Itu pengendalian umpan balik atau feedback itu namanya cybernetics. Di dalam pengendalian umpan balik itu ada 4 komponen dasar. Yang pertama itu suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan diukur dari keluarannya. Yang kedua, itu adalah suatu sensor yang mengukur karakteristik atau kondisi yang terjadi. Yang ketiga, itu ada suatu unit pengendali atau control unit yang membandingkan hasil ukuran sensor dengan suatu standar. Yang keempat adalah suatu unit pengatur atau activating unit. Itu dihasilkan dari tindakan penyesuaian untuk masukan selanjutnya. Menurut Robert A. Szymanski pada tahun 1995, sistem informasi adalah sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam mengelola, mengumpulkan, menyimpan, dan juga memproses serta pendistribusian dari sebuah informasi. Menurut Simkin Mark G pada tahun 1987, sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang bekerja sama, baik secara internal atau berbasis komputer, dalam melaksanakan pengelolaan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambil keputusan. Menurut Witten pada tahun 2000, ada 3 kegiatan utama sistem informasi. Yang pertama adalah menerima data atau sebagai masukan. Yang kedua adalah memproses atau berfungsi sebagai pengolahan data. Yang ketiga menghasilkan informasi yang berupa keluaran atau output. Jadi untuk sistem informasi ini baik yang manual maupun komputer, tetap saja dia menggunakan masukan, pengolahan, kemudian output. Untuk kesimpulannya, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Atau, kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap organisasi perusahaan. Jadi intinya adalah sistem informasi itu memiliki komponen atau kesatuan dari elemen yang mereka itu saling berhubungan satu sama lain. Mereka juga berinteraksi dan secara sistematis membentuk kesatuan, dan juga dia mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, yang fungsinya untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Komponen dari sistem informasi yang pertama adalah pemakai atau user, biasa disebut sebagai brainware. Yang kedua adalah tujuan, bahwa sistem informasi itu pasti memiliki tujuan, memiliki fungsi tertentu yang lebih spesifik lagi. Kita tidak akan bisa menjalankan sistem informasi yang dia itu tidak memiliki tujuan atau fungsi. Kalau kita bicara tentang sistem informasi yang ada di rumah sakit, berarti yang namanya SIM-RS. Tujuannya adalah sistem informasi manajemen yang khusus untuk rumah sakit. Pertanyaannya adalah, apakah SIM-RS itu bisa diterapkan di perpustakaan atau tempat yang lain? Tentu saja tidak, karena sistem informasi itu pasti spesifik dan memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga adalah masukan proses keluaran, input, proses, output. Sudah jelas ya? Oke. Yang 4, data. Sistem informasi harus memiliki data untuk dilakukan input, kemudian diproses dan juga menghasilkan sebuah keluaran. Kalau misalkan sistem informasi tidak memiliki data, maka sistem informasi tersebut tidak akan berfungsi sesuai dengan tugasnya. Yang kelima adalah teknologinya. Dia akan membutuhkan hardware dan juga software. Hardware-nya adalah perangkat di mana user atau pemakai berhubungan atau mentransferkan perintah-perintah ke dalam sebuah komputer atau sistem informasi tersebut. Software-nya berguna untuk menampilkan, bisa juga berupa output ataupun berupa feedback atas perintah yang diberikan melalui hardware. Software ini fungsinya juga bisa sebagai media untuk memudahkan pengguna agar berinteraksi dengan hardware.
Jadi hardware dan juga software ini adalah jembatan antara manusia dengan komputer. Yang keenam adalah model. Ada prosedur, logika, dan matematika. Di dalamnya itu pasti ada prosedur yang harus dijalankan. Logika harus sesuai dengan logikanya. Karena apa? Karena logika ini membantu sebagai istilahnya tugas yang harus dijalankan. Misalkan contohnya adalah algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman itu adalah salah satu bentuk dari logika yang diterapkan di dalam sebuah komputer. Jadi dia itu harus jelas tujuannya apa, hasil yang diharapkan apa. Apabila diberikan perintah seperti ini, keluarnya harus dengan ekspektasi yang diharapkan oleh penggunanya. Kemudian dia matematis. Jadi semuanya itu berbasis matematis dan logis. Yang ketujuh adalah pengendali. Jadi sistem informasi ini tujuannya sebagai pengendali dari informasi yang ada di dalamnya. Gambaran komponen sistem informasi dengan pendekatan sistem. Oke. Yang pertama adalah input, berupa hardware, software, data, SDM, dan juga prosedur. Kemudian dia diproses, bisa dilakukan dengan pencatatan, verifikasi, klasifikasi, penyusunan, peringkasan, kalkulasi atau perhitungan, penyimpanan, pengambilan, pelaporan, dan penyebaran. Outputnya tetap informasi. Seperti itu. Sistem informasi dalam proses manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Informasi untuk perencanaan sumber daya serta arah tujuan organisasi. Jadi kalau misalkan di sebuah manajemen itu ada yang namanya perencanaan. Itu dia berisi informasi untuk perencanaan sumber daya sesuai dengan arahan dan tujuan dari sebuah organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Informasi untuk alokasi sumber daya, job deskripsi, distribusi kewenangan sehingga tujuan yang dapat dicapai. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Itu informasi untuk diarahkan, mempengaruhi dan memotivasi kinerja dari penggunanya atau SDM-nya. Jadi di sini sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusia ya. Jadi aset, kemudian data, informasi itu juga termasuk dari sumber daya. Yang keempat adalah pengendalian, yaitu informasi yang dipastikan apakah organisasi sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau belum. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah proses manajemen itu ada yang dinamakan perencanaan. Jadi merencanakan bagaimana sebuah organisasi itu bisa berjalan. Kemudian setelah perencanaan itu sudah terpenuhi, maka akan ke bagian perorganisasian, di mana mereka menentukan dari tugas-tugas atau kewenangan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Kemudian ada arah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah informasi yang diarahkan dan nantinya itu tugasnya untuk mengontrol dan juga memotivasi kinerja dari sumber daya. Terus kemudian ada pengendalian. Pengendalian ini fungsinya untuk mengetahui apakah dari manajemen ini sudah sesuai dengan prosedurnya atau tujuan yang diharapkan atau belum. Jenis sistem. Ada yang dinamakan sistem terbuka, yaitu sebuah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Jadi apabila ada sebuah sistem yang dia itu bisa berhubung satu sama lain, misalkan dari unit A ke unit B, itu namanya sistem terbuka. Jadi ada jalur khusus yang menghubungkan antara kedua dari sistem. Ada yang dinamakan sistem tertutup, yaitu suatu sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Jadi sistem tertutup ini adalah sistem yang dia itu akan stuck di lokasi tersebut. Untuk informasi yang ada di dalamnya, dia tidak akan tersebar ke luar. Ada yang namanya subsistem, yaitu sebuah sistem di dalam suatu sistem
yang berarti bahwa sistem berada lebih dari satu tingkat. Ada yang dinamakan super system. Jika suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar itu adalah super system. Kita bayangkan ya, kalau misalkan dalam sebuah rumah sakit, dalam sebuah rumah sakit kita sebut di situ adalah sistem. Ketika data rumah sakit itu bisa berkomunikasi dengan misalkan dinas kesehatan, itu namanya sistem terbuka. Tapi kalau misalkan di rumah sakit itu dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, itu namanya sistem tertutup. Di dalam rumah sakit pasti ada sistem di dalamnya yang dinamakan sebagai subsistem. Bagian yang ada yang lebih besar lagi yang mengatur semuanya. Jadi ada yang bertugas sebagai pengawas atau dia itu mengontrol bahwa sistem rumah sakit itu harus terbuka atau tertutup, itu dinamakan super system. Mungkin itu langsung saja kita ke diskusi. Terima kasih.